Nah, yang ini bisa nih aku masaknya nih. Ini request apaan sih? Kok request cicip gimana? Kan disuruhnya request resep. Aduh. Ada teman masak. Kembali lagi di Masak Enak Ramadan. Masak yuk. Nah, kali ini adalah episode yang sangat spesial buat kamu yang suka request. Masakin ini dong, masakin itu dong. Tenang, hari ini aku akan masak 3 resep yang kamu request. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Nah teman masak, sekarang waktunya kita untuk memasak menu yang spesial yang di-request sama Lita Oktaviani, yang katanya request makanan seafood karena kangen sama keluarga, nggak bisa pulang kampung, nggak bisa mudik. Ya udah, oke Lita, ngobatin rasa kangen kamu. Hari ini aku akan masak seafood bumbu asam manis ya, semanis kamu pastinya. Kita lihat sama-sama yuk bahan-bahannya apa aja ya. Yang pertama adalah aku pakai kerang simping, tapi ada juga yang bilang scallop ya. Nah, udah dibersihkan, jadinya seperti ini. Kemudian, nah ini udang sudah aku belah dan sudah aku bersihkan kotorannya. Dan cumi yang sudah dibersihkan dan diiris cincin. Nanti udang dan juga cuminya akan aku goreng dan aku balur dengan tepung. Jadi ada tepung terigu, dan kemudian juga ada tepung maizena, ada juga baking powder. Nah, kemudian untuk bumbu-bumbunya ada bawang bombay, ada bawang putih, kemudian cabai, ada juga tomat dan wortel. Kemudian untuk asam-asamnya aku akan pakai nanas dan kemudian juga saus tomat. Nah, kemudian ada daun bawang dan garam, gula dan juga lada. Nah, nanti untuk mengentalkan sausnya, aku akan pakai maizena yang dilarutkan dengan air. Sekarang kita mulai aja. Jadi, masak yuk. Yang akan aku balur tepung hanya cumi dan juga udang. Kalau kerang sudah dibersihkan aja. Jadi cara membersihkannya adalah yang mau kita pakai hanya yang putihnya aja. Jadi pinggir-pinggirnya ya kita bersihkan. Dan termasuk nih urat-urat hitamnya. Jadinya seperti ini. Bersih ya. Nah sekarang kita akan campur udang dan juga cuminya dengan tepung. Yang pertama adalah dengan tepung terigu. Kemudian diberi maizena. Nah kemudian kita berikan baking powder. Beri sedikit garam dan juga merica. Sedikit aja, ladanya mau banyak boleh. Tinggal diaduk. Kalau cumi jangan terlalu lama ya masaknya karena nanti dia akan mengaret gitu, keras kalau digigit. Kalau aku suka dikomplain kalau kekerasan itu katanya kayak sendal jepit. Nah, aku udah sering nih kasih tips cara membersihkan udang. Buat kamu yang rajin dan gak pernah lewat Masak Enak Ramadan, pasti udah tahu ya gimana cara membersihkan udang. Nah, jadi ada kotorannya yang seperti urat itu yang harus dibuang. Dan kemudian kulitnya terserah, kalau misalnya ini kan aku masih ada buntutnya. Tapi kalau misalnya mau dilepas semua juga boleh. Sepertinya minyak aku juga sudah panas. Kita akan langsung menggoreng. Lita, gimana? Sampai di sini kamu bisa dong ngikutinnya. Kan ini baru sampai goreng, belum sausnya ya. Nanti kita akan buat sausnya. Nah, kalau untuk membuat saus, aku biasanya selalu pakai minyak baru. Sekitar 2 sendok makan. Nah, sekarang aku langsung masukkan bombaynya. Dan juga bawang putih.
Langsung kita masukkan cabai. Nah, sekarang akan aku masukkan wortelnya dulu karena wortel itu lebih keras dan dia agak makan waktu untuk matang dan juga lembut. Jadi ini aku masukkan dan aku beri sedikit air. Nah, setelah wortelnya setengah matang, sekarang akan kita masukkan nanas dan juga saus tomat. Setengah aja nanasnya. Kita masukkan tomatnya, kita iris tipis-tipis. Nah, sekarang nanas dan juga wortelnya kan sudah empuk. Kita akan berikan garam, sedikit lada, dan sedikit gula. Kalau teman masak ada di sini, aroma pedas dan juga aroma nanasnya kenceng banget nih. Kita akan masukkan ya scallopnya. Kita biarin dulu sampai setengah matang, baru nanti kita berikan maizena. Nah, karena kerang sudah masuk, jangan terlalu lama, nanti dia overcook. Jadi kita sekarang akan langsung berikan maizena, kita kentalkan. Sekarang kita akan masukkan cumi dan juga udangnya hanya sebentar, hanya untuk cumi dan udang ini terbalut saus. Sudah matang nih, sekarang waktunya aku untuk menyajikan. Nah, sekarang langsung kita sajikan. Bisa untuk sekeluarga berbuka puasa karena porsinya gede. Ini dia seafood saus asam manis ala Amizen. Gimana Lita? Kamu bisa kan membuatnya? Semoga ini bisa jadi obat kangen kamu yang lagi nggak bisa mudik dan juga pulang kampung ya. Jangan lupa terus saksikan Masak Enak Ramadan dong Lita, dan dicoba di dapur kamu sendiri. Hari ini episodenya adalah spesial sekali karena 3 masakannya adalah hasil requestan dari kamu teman masak. Nah, sekarang adalah request dari Saranisa 723 yang request dessert simple enak buat takjil. Siap? Your wish is our command. Gimana kalau misalnya nih Saranisa, aku akan masak churros, tapi yang spesial adalah churrosnya rainbow, warna-warni alias kayak pelangi ya. Nah, jadi untuk Saranisa, dilihat baik-baik, dicatat baik-baik resepnya, dan nanti tinggal masak bareng kita. Yang pertama adalah air yang akan kita panaskan dengan butter, kemudian diberi garam dan juga gula, dan tepung terigu. Ini adalah vanilla extract, dan kemudian 2 butir telur. Nah, yang paling enak makan churros itu pakai gula halus dicampur dengan bubuk kayu manis. Tapi ada yang bikin lebih sempurna lagi nih, yaitu saus coklat. Saus coklat yang sudah aku buat dari susu yang aku panaskan, kemudian aku langsung tuang ke coklat dan aku berikan coklat bubuk dan butter. Jadinya seperti ini. Sekarang kita bikin churrosnya, yuk. Nah, sekarang kita akan langsung panaskan air, butter. Kita akan didihkan. Setelah mendidih baru masukkan nanti untuk bahan selanjutnya. Sedikit garam dan gula.
Nah ini air dan juga butter aku sudah mendidih. Sekarang akan aku masukkan tepung terigunya dan aku kecilin apinya biar nggak gosong. Nah langsung kita masukkan. Begitu dimasukkan langsung kita aduk. Karena ini nanti akan menggumpal dan menjadi satu adonan. Diaduk terus. Kita tunggu sebentar sampai dengan tepungnya matang. Ya ini adonannya sudah kalis. Ini adonannya. Nah, tapi setelah dia menjadi adonan seperti ini, api kita matikan. Jangan langsung dimasukkan bahan selanjutnya yaitu telur. Jadi tidak boleh memasukkan telur pada saat adonan tepung itu sedang panas karena nanti adonannya akan jadi lembek atau telurnya nanti akan jadi scramble egg. Kalau mau cepat, ini kita pindahkan ke mangkok yang baru dan kemudian kita tunggu sampai dingin baru kita masukkan telurnya. Nah sekarang aku akan kasih dulu vanilla ekstraknya biar wangi. Kita masukkan telurnya satu-satu. Nah habis itu langsung kita aduk. Nah ini adonan aku sudah tercampur. Sebetulnya bisa langsung kita goreng, tapi kalau buat anak-anak itu harus ada surprise-nya dong. Jadi surprise-nya kali ini adalah aku akan buat churros warna-warni. Jadi akan aku bagi 3, yang satu berwarna merah, yang satu berwarna hijau, dan yang satu lagi berwarna kuning seperti lampu lalu lintas. Aku suka warna hijau, jadi hijaunya duluan ya. Jadi kalau menggoreng churros itu dengan minyak yang banyak dan adonan churrosnya sampai tenggelam biar matangnya merata. Nah, Nah sekarang kita akan buat untuk yang warna merah dan juga warna hijaunya. Jadi kita masukkan dulu ke plastik segitiga. Nah sekarang kita akan menggoreng yang merah. Nah ini dia nih churros warna-warni aku sudah matang. Coba deh, nih ya. Aduh, ini nggak bisa dibiarkan ini. Aduh, walaupun buka masih lama tapi tuh. Oh. Terima kasih untuk pemandangan yang indah ini. Sekarang aku akan sajikan merah, hijau, kuning. Aku mau hijaunya di tengah, nanti gantian. Ini dia churros pelangi ala Amizain special request untuk Saranisa 723 ya. Penasaran kan menu siapa yang akan aku masak hari ini? Tadi kan udah menunya requestan semua tuh. Sekarang juga menu ini di request sama Puspa yang katanya kangen banget mau makan sushi tapi kan nggak boleh keluar. Ya udah deh, jadinya
kita bikin aja sendiri, gimana Puspa? Oke, sekarang aku akan kasih tahu kamu dan juga kamu semua teman masak bagaimana cara membuat sushi ala rumahan. Bahan-bahannya ini nasi yang sudah aku masak dengan tingkat kematangan sedikit lebih lembek dibanding nasi biasa. Nah, kemudian nori dan juga ada telur yang sudah aku dadar tipis. Terus isiannya nih, aku pakai curry atau timun Jepang, tapi kalau nggak ada pakai timun biasa juga nggak apa-apa. Terus udang yang sudah aku rebus dan aku beri sedikit garam. Kemudian ada tobiko atau telur ikan. Untuk bumbu-bumbunya, sausnya aku tadi ini sebenarnya homemade Thousand Island. Jadi dibuat dari homemade mayonnaise dan diberi sedikit saus tomat. Nggak pakai tabasco karena buat anak-anak juga biar lebih aman. Jadi nggak pedas. Aku mau bikin yang nggak dimasak dan aku mau bikin satu lagi yang dibikin tempura. Seperti apa ya? Yuk kita mulai sama-sama. Aku akan campur nasinya dengan campuran air, cuka, gula, dan juga garam. Nah, kalau mencampur untuk larutan cuka, usahakan pakai sendok kayu atau sendok silikon. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai sendok yang besi atau stainless gitu, itu kan akan ada reaksi ya antara cuka dengan sendoknya. Sedikit, kita kasih gula dan sedikit garam. Sebenarnya sih kalau resep di Jepang, aku lihat mereka pakai mirin. Cuma aku lagi nggak punya mirin yang halal, jadi nggak apa-apa diganti gula aja. Kalau orang Jepang, sushi itu kan biasanya memakai bahan-bahan mentah. Nah, larutan cuka ini bisa untuk menghambat bakteri. Nah, sekarang ini norinya. Nah, gini. Kemudian kita kasih nasinya. Tahan sedikit. Nah, nasi sudah aku ratakan di atas nori. Kemudian akan aku berikan telur. Tuh. Aku pakai curry. Kemudian aku akan berikan tadi sudah membuat homemade Thousand Island. Kemudian akan aku berikan udang. Udangnya jadi sudah direbus dan rebusnya sedikit dikasih garam. Kemudian aku berikan tobiko. Ini dia nih sushi roll aku dengan udang dan tobiko. Kita buat lagi. Kalau sekarang aku akan buat nasinya duluan. Siapa di sini ya yang suka dengan tobiko atau telur ikan? Pasti banyak kan? Nah, sekarang aku akan bikin, sekarang dia terbalik. Kalau tadi tobikonya di dalam, sekarang tobikonya di luar. Sekarang langsung kita beri nori di atasnya. Tekan sedikit. Nah, baru kita kasih lagi. Aku mau kasih telur lagi. Kemudian aku mau kasih curry lagi. Sekarang aku mau currynya agak banyak. Kemudian kembali aku kasih Thousand Island. Nah, tetap akan aku kasih tobiko, tapi nanti di luarnya juga akan aku kasih tobiko lebih banyak lagi. Kalau untuk bikin sendiri di rumah sih bebas mau kayak apa juga ya, tapi yang pasti harus enak. Sekarang kita akan buat tempura butternya. Ini adalah tepung terigu dan juga sedikit tepung beras. Kemudian sedikit baking powder. Dan juga sedikit garam. Sekarang aku akan campurkan dengan soda dingin.
Jadi kita menggunakan soda karena nanti adonan tempura kita jadi juga lebih crispy. Nah, sekarang kita aduk terus. Kita gulingkan di adonan tempura. Kita goreng sebentar. Nah, sekarang waktunya kita iris-iris dan sebentar lagi akan disajikan. Nah, Puspa, ini dia resep request dari kamu, sushi ala rumahan. Jadi bisa ngobatin kamu ke restoran sushi favorit kamu ya. Bikin sendiri di rumah dan kalau sudah buat jangan lupa posting di sosial media, di Instagram, dan tag kita di @masakenak_net. Nah, ini dia nih, sushi ala rumahan, 2 gaya, ada yang digoreng, ada yang enggak, ala Amizen. Kalau kamu juga mau seperti Puspa yang resep favoritnya aku masakin di sini di Dapur Masak Enak, langsung aja DM kita. Sekali lagi Instagram kita adalah @masakenak_net. Kita ketemu lagi besok, pastinya hanya di Masak Enak Ramadan. Masak yuk!